Episode ke-46, Bertemu Maya. Beberapa bulan telah berlalu, perut Maya sudah nampak membesar, namun tak ada tanda-tanda Danu akan menikahinya. Mas, kapan kamu akan menikahiku? Perutku sudah semakin besar. Aku malu kalau ada yang tahu. Belum lagi kedua orang tuaku yang akan datang jika aku melahirkan. Tanya Maya pada Danu di suatu pagi. Sabarlah, sebentar lagi ini kita juga masih usaha mencari penghulu yang akan menikahkan kita, jawab Danu. Kurang sabar apa aku? Ini sudah jalan berapa bulan, tapi kamu belum juga menikahiku, balas Maya. Tunggulah, kamu jadi orang bawel banget, omel Danu. Hari ini moodnya sangat tidak bagus. Sudah beberapa bulan bisnis yang dia geluti tak menampakkan keuntungan. Di bulan pertama dia telah menarik uang dari akun miliknya. Namun sampai beberapa bulan uang tersebut tak sampai ke rekening. Ardi, teman SMA yang memperkenalkan bisnis ini, sudah tak bisa dihubungi. Belum lagi orang-orang yang diajaknya gabung juga pada menagih. Puncaknya hari ini dia diberi waktu untuk mengembalikan uang para nasabah. Jika tidak, maka dia akan dilaporkan ke polisi. Untungnya dia sudah bisa jalan walaupun masih sedikit pincang. Jadi dia tak bergantung lagi kepada Maya dan tak perlu lagi duduk di kursi roda. Mas, hari ini aku mau ke mall. Mau cari perlengkapan bayi. Izin Maya. Ke mall lagi? Bukannya perlengkapan bayinya sudah lengkap. Untuk apa lagi kamu membelinya? Tanya Danu. Masih kurang banyak. Baju bayinya baru 1 lusin. Selimut juga baru sepasang. Belum ada sepatu yang lainnya. Sudah deh, kamu gak usah banyak tanya. Ini urusan perempuan. Maya membela diri. Bukan begitu, tapi kita harus berhemat. Sebentar lagi kamu akan melahirkan. Tabungan kita semakin menipis, jelas Danu. Bukannya kamu sedang menjalani bisnis? Keuntungannya mana? Lagian aku belanja tak pakai uang kamu. Rentetan pertanyaan kembali Maya lontarkan membuat Danu bertambah pusing. Sudah, pergilah kamu di sini, malah tambah bikin aku semakin pusing, usir Danu. Maya mencebik lalu berlalu meninggalkan rumah. Tujuannya mall. Sampai di sana dia hanya berjalan-jalan saja. Sebenarnya tujuan utama bertemu dengan Robby. Sudah 2 hari mereka kembali berkomunikasi. Mereka kembali bertemu di sebuah kafe. Mulanya Maya takut ketika melihat Robby. Namun karena Robby yang menyapanya duluan, jadilah dia juga balik menyapa Robby. Sudah dari tadi, tanya Robby. Ketika melihat Maya telah duduk di sebuah food court, baru aja kamu mau makan apa? Tanya Maya. Makan kamu, ucap Robby. Dia menatap tajam mata Maya. Maya tersipu merasa diinginkan oleh Robby. Kok diam, boleh nggak aku makan kamu? Tanya Robby lagi. Kali ini dia memegang tangan Maya. Hal ini yang paling disukai wanita itu dari Robby. Selain royal, Robby juga pandai membuat lawan jenis bersemu merah. Jangan ngegombal deh, entar istrimu labrak aku lagi, ucap Maya. Dia pura-pura menyinggung istri Robby, hanya untuk tahu bagaimana keadaan wanita itu. Tenang aja, dia nggak akan lagi gangguin kita, ucap Robby. Kalian sudah pisah? Tanya Maya. Tidak, dia lagi sakit parah dan sebentar lagi dia akan mati, ucap Robby. Maya tersenyum, dia bernapas lega. Jadi gimana? Tanya Robby lagi. Baiklah, tapi kali ini bayarannya mahal, ucap Maya. Oke sayang, ucap Robby. Dia merengkuh Maya ke dalam pelukannya. Mereka lalu berdiri dan melangkah meninggalkan mall. Danu sedang bersiap-siap. Dia mendapati kabar kalau Ardi sedang menginap di sebuah hotel bintang 5. Aku harus bertemu dengannya. Dia harus mengembalikan uangku, ucap Danu. Dia kembali mematut diri di cermin lalu beranjak meninggalkan rumah. Sampai di hotel, nampak Ardi sedang duduk di lobi. Nampaknya dia sedang menunggu seseorang. Hai, ternyata kamu di sini, sapa Danu. Ardi terkejut melihat temannya. Dia tak menyangka kalau Danu akan menemukannya secepat itu. Hai Dan, gimana? Sini, aku lagi nunggu orang yang ingin bekerja sama dengan bisnis kita, ucap Ardi. Sudah, tak perlu basa-basi, kembalikan uangku, ujar Danu. Ardi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Uang yang mana? Aku kan tidak mengambil uangmu, tanya Ardi. Danu mendekat lalu menarik kerah baju Ardi. Lelaki yang tadi dalam posisi duduk sekarang telah dalam keadaan berdiri. Kembalikan uangku, sialan, ucap Danu lagi. Aku tidak ambil uang kamu, Ardi bertahan dengan kata-katanya. Buk. Danu memberikan satu tinju ke wajah Ardi. Lelaki itu terhuyung ke belakang. Tak terima dengan apa yang dilakukan Danu, dia membalas Danu dengan melayangkan tinju.
namun Danu bisa mengelak hingga hanya mengenai angin. Merasa tidak puas karena tidak bisa meninju muka Danu, Ardi mengambil vas bunga yang ada di atas meja dan memukul ke arah Danu. Lelaki itu terlambat mengelak, tangannya menangkis serangan Ardi. Vas bunga pecah melukai tangan Danu. Amarah bercampur rasa sakit membuat Danu berteriak. Dia memegang tangan yang kini berdarah. Melihat Danu kesakitan, Ardi maju lalu menendang kaki Danu, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Ardi kembali memberikan tendangan kepada Danu, kali ini tepat mengenai ulu hatinya, membuat napasnya sesak, wajahnya meringis menahan sakit berkali-kali. Ardi menendang perut Danu. Rasakan, itu sialan anjing. Sampai mati pun kamu tak akan bisa mendapatkan uangmu kembali, rutuk Ardi. Danu menahan kaki Ardi dan menariknya hingga lelaki itu jatuh terduduk. Danu merangkak lalu naik ke atas Ardi, menduduki perutnya. Buh! Pukulan demi pukulan Danu serangkan di wajah Ardi. Lelaki itu tak bisa mengelak. Darah segar telah mengucur dari sudut bibirnya yang robek. Kembalikan uangku, brengsek, teriak Danu. Melihat ada keributan, resepsionis memanggil security. Tak lama para penjaga keamanan itu melerai mereka berdua dan membawanya ke pos satpam untuk dimintai keterangan. Mereka berdua didudukkan di ruangan berukuran 3 kali 3 meter, lalu diminta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Ardi mulai menceritakan kronologi, dia dipukul dan sempat kembali naik pitam. Dia menendang Ardi dari samping. Untung saja para satpam siaga dan mereka kembali dilerai. Bapak, kalau tidak bisa diberitahu, maka kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum, ancam seorang satpam bernama Harry. Keduanya terdiam tak menanggapi kata-kata satpam tersebut. Jadi bagaimana, mau berdamai atau kami bawa ke kantor polisi? Tanya satpam lagi. Berdamai, jawab mereka serentak. Nah, begitu kan, bagus, jawab satpam lagi. Setelah menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan keributan di tempat umum lagi, mereka diizinkan pulang, namun Ardi diizinkan keluar terlebih dahulu. Setelah Ardi meninggalkan hotel, barulah Danu yang diizinkan keluar. Sial sekali aku hari ini, rutuk Danu dalam hati. Dia berjalan setengah pincang, kakinya masih terasa sakit. Efek ditendang oleh Ardi. Saat dia berjalan melewati tempat parkir, matanya tak sengaja menangkap sosok Maya yang sedang berjalan bergandengan dengan seorang lelaki. Beberapa kali Danu mengusap matanya untuk memastikan apakah yang berjalan itu betul-betul Maya. Merasa penasaran, dia mengikuti mereka. Nampak keduanya masuk ke lobi, lalu menemui resepsionis. Setelah mereka diberi kunci, keduanya berjalan ke arah lift. Danu masih mengikuti mereka, tapi sayang, dia tak bisa masuk ke lift yang sama. Danu tak kehabisan akal, dia melihat lantai berapa yang mereka tuju. Lalu Danu menaiki lift di sebelahnya. Setiap lift berhenti, dia akan menengok keluar melihat apakah lift yang di sebelah berhenti dan menurunkan Maya. Sampai di lantai 17, Maya dan lelaki itu turun. Danu melihat mereka dari lift yang satu dan ikut turun juga. Orang-orang yang berada di dalam lift bernapas lega setelah Danu turun. Mereka berpikir jika Danu orang kurang waras. Danu terus saja mengikuti mereka. Terlihat Maya masuk ke kamar 712. Danu mendekati kamar itu, termenung di depan pintu. Dia berpikir bagaimana cara agar dia bisa masuk ke dalam kamar. Seorang cleaning service keluar dari kamar samping. Sejenak menatap Danu lalu lekas berlalu. Danu mengetuk pintu kamar hotel. Tak ada jawaban. Diketuknya pintu sekali lagi. Siapa? Tanya suara dari dalam. Cleaning service. Mau antar minuman, ucap Danu dengan suara yang telah dibuat lebih berat. Suara kunci diputar pelan-pelan, pintu terbuka. Nampak seorang lelaki dengan bertelanjang dada membuka pintu. Danu menendang perut buncit lelaki itu. Dia tersungkur ke belakang lalu meringis memegang perutnya. Mas, teriak Maya. Dia belum menyadari kalau yang datang adalah Danu. Hai Maya. Namun tak berani melanjutkan ucapan, matanya membesarkan melihat siapa yang ada di depan pintu. Jadi, ini yang disebut mall? Tanya Danu dengan tampak penuh amarah.